Yang akan menjadi pendamping bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih menjadi teka-teki. Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun hingga kini belum memberikan bocoran nama pasangan Anies ke publik. Di tengah hiruk-pikuk pengerucutan nama Bacawa Pres Anies, muncul pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengungkap jika dirinya mendapatkan tawaran dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Kala itu, Saiku menyebut nama Mahfud MD masuk radar Bacawa Pres Anies Baswedan yang potensial. Namun Mahfud MD secara belak-belakan menolak tawaran itu karena khawatir Koalisi Perubahan untuk Persatuan pecah di tengah jalan. Mahfud juga meminta kepada Denny Indrayana dan Ahmad Saiku untuk menjaga agar Anies dapat tiket sebagai Capres 2024. Sebab kalau tidak dapat tiket, maka pemerintah akan dituduh mencegal langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Indrayana mengaku bahwa Bapak minta dirinya untuk membantu Anies jadi capres, bagaimana Pak? Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Saiku ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu aja. Ketua Presiden PKS, saya ikut menemani dan dua orang lainnya. Situasi santai ngobrolnya, dan situasi waktu itu sedang ramai. Prof. Mahfud tuh di Komisi 3 dan Komisi 11 terkait money laundering 300 triliun lebih ya, terkait dengan pegawai atau kementerian. Sehingga waktu itu pembicaraannya kan itu hangat, ini Prof. Mahfud ini sedang dilihat semua pihak nih. Publik melihat, partai-partai melihat, capres melihat. Peluang Prof. Mahfud ini besar nih sebagai cawapres. Jadi ada pembicaraan itu secara umum. Nah, pembicaraan itu memang ada yang nyeletuk, tapi bukan dari Presiden PKS dan bukan dari saya. Oleh seorang fiktif. Iya nih Pak Prof. Mahfud. Nah, tapi Prof. Mahfud ini memang sadar bahwa saya kira beliau tahu bahwa tim 8 kami ini berjalan terus aktif. Saya yakin beliau Menko Polhukam tahu bahwa kami ini sangat intens, sehingga beliau mengatakan ya yang penting ini maju cawapresnya siapa yang tidak memecah belah 3 koalisi. Jadi itu pembicaraan santai ya, lebih merupakan penghargaan pada Prof. Mahfud pada akhir-akhir awal Ramadan kemarin gitu. Tapi ini kan kayaknya PDKT ya kan Pak Muzamil, walaupun santai tapi nggak mungkin santai nggak ada tujuan ya, coba-coba PDKT siapa tahu Prof. Mahfud mau nih begitu. Ya kita kan memang kunjungan tokoh itu jadi kebijakan presiden partai dan sekjen partai ya, tentu itu bagian dari penghargaan kami kepada beliau. Pembicaraan intinya bukan itu, yang disebut Prof. Mahfud berikutnya itu, bahwa kami menyampaikan Prof. sebagai Menko Polhukam, kami ingin bagaimana publik dan partai-partai ini bisa leluasa mencalonkan calon terbaiknya, merupakan amanat konstitusi, hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presidennya tanpa ada gangguan dari siapapun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan ia pernah ditawari PKS untuk menjadi calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Penawaran itu datang saat Ketua Umum PKS, Ahmad Saiku, berkunjung ke rumahnya, namun, Mahfud MD menolak tawaran tersebut lantaran masing-masing partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, sudah memiliki cawapres untuk Anies Baswedan.
Penawaran itu datang saat Ketua Umum PKS, Ahmad Syaihu, berkunjung ke rumahnya, namun, Mahfud MD menolak tawaran tersebut lantaran masing-masing partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, sudah memiliki cawapres untuk Anies Baswedan. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku khawatir demokrasi di Koalisi Perubahan akan rusak jika ia menerima tawaran tersebut. Ia pun meminta pada Ahmad Syaihu agar tetap menjaga suasana demokrasi kondusif di Koalisi Perubahan dengan tidak mengajaknya menjadi cawapres Anies. Tak hanya itu, Mahfud MD juga khawatir Anies Baswedan tak akan mendapat tiket maju capres jika ia yang menjadi pasangannya. Tak hanya itu, Mahfud MD juga khawatir Anies Baswedan tak akan mendapat tiket maju capres jika ia yang menjadi pasangannya. Pesan itu, kata Mahfud MD, disampaikan lantaran ia tidak ingin pemerintah dituding mengganjal Anies Baswedan. Selain menjaga Anies, Denny Indrayana dan Ahmad Syaihu juga diminta Mahfud MD supaya menjaga internal koalisi. Deklarasi disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Secara simbolis, Presiden PKS Ahmad Syaihu memberikan peci sebagai simbolis bentuk penetapan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 setelah Majelis Syuro PKS menggelar musyawarah. Deklarasi ini digelar sehari sebelum PKS menggelar rapat kerja nasional. Internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan Rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro musyawarah yang yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman, tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan itu.